Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Usai dilantik, Saudara, Presiden Muhammad Ali resmi menyandang bintang 4 berpangkat Laksamana. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden melantik Muhammad Ali menjadi Kasal. Muhammad Ali menggantikan Yudo Margono yang kini menjabat Panglima TNI. Menurut Presiden, rekam jejak jadi pertimbangan utama menunjuk Muhammad Ali sebagai Kasal. Usai dilantik, Presiden menginstruksikan Kasal untuk fokus pada kedaulatan laut, wilayah perbatasan, serta modernisasi alutsista. 2/3 Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara, utamanya di laut, itu yang menjadi tanggung jawab besar dari Kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau-pulau terdepan, perbatasan, yang harus menjadi titik perhatian. Ya, itu aja. Soal alasan memilih Pak Muhammad Ali sebagai Kasal, pertimbangan Selalu saya melihat rekam jejak. Sementara itu, Saudara, Kasal Laksamana Muhammad Ali bilang penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta perbatasan termasuk Laut Cina Selatan jadi prioritas perhatian. Kasal menambahkan pihaknya akan memperkuat alutsista hingga pengembangan industri perkapalan dalam negeri. Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, ya, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi tidak memandang mana. Dan sekarang kondisi sudah relatif aman, lebih aman dari beberapa tahun sebelumnya. Saudara, Laksamana Muhammad Ali merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 ini resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Yudo Margono. Sebelum resmi menyandang bintang 4, pria kelahiran 9 April 1967 ini menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I periode 2021 hingga 2022. Saudara, Laksamana Muhammad Ali dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Lalu apa saja prioritas kerja yang harus dilakukan Laksamana Muhammad Ali? Kita akan bahas bersama dengan Laksamana Purnawirawan Ade Supandi yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014 hingga 2018. Selamat petang, Pak Ade. Selamat petang, Mbak Disti. Iya, Pak Ade, kita tahu Laksamana Muhammad Ali ini baru saja resmi dilantik dan Presiden bilang fokusnya adalah penegakan kedaulatan hukum di perbatasan pulau-pulau terdepan. Seperti apa sih memang tantangan ke depannya, Pak? Baik ya, kalau dilihat dari arahan Bapak Presiden, bagaimanapun juga dalam terminologi perencanaan militer, itu adalah merupakan direktif Presiden yang harus dijabarkan oleh Kasal yang baru, Laksamana Muhammad Ali. Dan tentu saja prioritas pertama adalah berkaitan dengan penegakan kedaulatan, dan di dalamnya tentu adalah penegakan kedaulatan hukum, penegakan hukum. Yang berikutnya tentu saja untuk kontinuitas sustainability operasi, maka kesiapan prajurit, kesiapan alutsista harus betul-betul juga disiapkan. Oleh sebab itu, bagaimana prakteknya penegakan kedaulatan adalah kehadiran atau deployment kekuatan Angkatan Laut di seluruh perairan. Tadi Kasal menyampaikan ada prioritas Laut Cina Selatan, bagaimanapun juga Laut Cina Selatan atau juga Laut Natuna Utara itu menjadi perhatian dari TNI Angkatan Laut untuk tetap menjadi bagian titik untuk memanuverkan TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Yang berikutnya juga dengan terbentuknya 3 armada, maka ini sebenarnya lebih memudahkan direktif daripada Presiden dijabat oleh Kasal untuk nantinya dikembangkan oleh masing-masing komando armada 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu akan lebih efektif lagi dalam rangka penegakan kedaulatan hukum. Esensinya dalam masa damai seperti sekarang ini adalah
Angkatan Laut harus menjaga kehadiran di laut lebih dari 90%. Artinya deployment harus tetap ada kapal perang yang menjaga perbatasan. Oke, Pak Ade, kalau kita lihat ini kan rekam jejak Laksamana Muhammad Ali ini pernah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Apakah ini juga menjadi pertimbangan Presiden kemudian mengangkat Laksamana Muhammad Ali ini sebagai Kepala Staf Angkatan Laut? Tadi disampaikan bahwa pemilihan beliau sebagai Kasal tentu sudah melalui penelusuran informasi rekam jejak beliau. Dan saya pribadi berdasarkan pekerjaan beliau selama dengan saya juga menunjukkan sesuatu yang tingkat profesionalisme yang luar biasa. Sering saya perintahkan untuk mewakili kegiatan-kegiatan internasional maupun dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan kekuatan, karena saat jadi Kasal beliau itu adalah Wasana Kasal, sehingga cukup mumpuni untuk melaksanakan pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan tentunya yang paling esensial adalah memelihara kesiapan operasional Angkatan Laut untuk memenuhi komitmen Panglima TNI, komitmen penggunaan kekuatan, seperti itu. Oke, jadi punya kecakapan yang mumpuni untuk mengemban tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pastinya ya Pak Ade Supandi ya. Betul, betul. Pak Ade, kita berbicara sedikit tidak hanya soal penegakan kedaulatan dan juga hukum di wilayah perbatasan pulau terdepan atau pulau-pulau perbatasan begitu. Nah, modernisasi alutsista seberapa penting juga yang kemudian menjadi PR besar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali ini? Masalah modernisasi ataupun juga pemenuhan kemutakhiran alutsista itu menjadi kewajiban mutlak tiap Kasal. Kenapa? Karena postur TNI Angkatan Laut 151 kapal ya, kemudian juga 333 tank marinir, kemudian juga 65 pesawat. Itu harus betul-betul dijamin kualitas kebaruannya. Jangan sampai kita pada saat digunakan untuk perang sudah mungkin rusak gitu kan. Oleh sebab itu tiap Kasal harus menghitung pola untuk pengadaan, modernisasi dan juga pembaruan. Artinya pengadaan baru alutsista. Jangan sampai kita menunggu kapal rusak ataupun pesawat rusak ataupun tank rusak. Oleh sebab itu perhitungan yang pernah saya lakukan bahwa paling tidak itu tiap satu lensa itu harus sudah ada modernisasi 20 sampai 50 kapal per 5 tahun gitu kan. Karena itu untuk tetap menjaga kebaruan alutsista. Oleh sebab itu, kalau ditanya beberapa pentingnya, penting sekali karena tadi saya sampaikan bahwa penegakan kedaulatan negara di laut butuh kehadiran di laut. Artinya butuh kesiapan alutsista seperti itu. Termasuk juga jangan lupa logistiknya karena deployment kapal perang patroli tanpa logistik itu juga tidak akan pernah bisa diwujudkan. Oke, jadi penting sekali apalagi soal modernisasi alutsista ini setidaknya 5 tahun. Terakhir singkat saja, menurut perspektif Anda, prioritas apa yang kemudian harus didahulukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali? Singkat saja, Pak Ade. Terima kasih. Yang tentunya yang sangat segera adalah kembali pembenahan prajurit karena saat ini kan sudah berkembang pengembangan organisasi, ada 3 armada dan 1 armada besar TNI, di mana fasilitas infrastruktur harus segera direalisasikan. Karena nantinya akan berekor pada tugas-tugas pokok Angkatan Laut. Oleh sebab itu, prioritas bahwa SDM, infrastruktur harus segera direalisasikan sehingga dapat secara penuh mendukung tugas pokok Angkatan Laut. Itu aja deh. Oke, terima kasih untuk perspektifnya Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014 hingga 2018 telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ade. Terima kasih.